31 Agustus 2016, Kayla Brown, 30 tahun, dan pacarnya Charles David Carver, 32 tahun, seharusnya berkunjung untuk memakan malam bersama dengan teman mereka. Namun, rencana ini terhambat karena keduanya hilang tanpa kabar. 2 bulan kemudian, pada 3 November 2016, jejak handphone pasangan ini membawa polisi ke sebuah rumah, di mana di halaman rumah itu terdapat sebuah kontainer yang mengeluarkan suara ketuk-ketuk dari dalamnya. Setelah kontainer tersebut dibuka, di situ ditemukan wanita yang lehernya dirantai ke dinding kontainer. Wanita tersebut adalah Kayla Brown yang hilang 2 bulan lalu. Ia telah ditemukan di properti seorang Todd Christopher Kohlhepp, Florida, 7 Maret 1971, merupakan tempat dan tanggal lahirnya Kohlhepp. Sejak usia yang cukup muda, Kohlhepp sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan orang yang sehat. Masalah terbesarnya merupakan amarah yang tidak terkendali, seperti saat ia menusuk teman sekolahnya menggunakan gunting di bagian paha. Kohlhepp juga senang menyakiti hewan, menembak seekor anjing dan membunuh ikan peliharaannya menggunakan pemutih pakaian. Para ahli percaya bahwa menimbulkan rasa sakit terhadap hewan sebagai kegiatan rekreasi merupakan kegiatan yang sering ditemukan pada masa muda seorang pembunuh berantai. Tanda terbesar akan apa yang kemudian terjadi di masa depan adalah saat Kohlhepp berusia 15 tahun mengancam seorang gadis yang berumur 14 tahun dengan pistol untuk mengikutinya ke rumah. Saat di dalam rumah, Kohlhepp mengikat gadis itu, melakban mulutnya, dan kemudian memperkosanya. Ia memberi ancaman akan membunuh adik gadis ini jika dia memberitahu kejadian ini. Tidak lama kemudian, Kohlhepp dimasukkan ke penjara selama 15 tahun. Selama Kohlhepp di dalam penjara, ia mampu meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu komputer. Agustus 2001 membawa kebebasan Kohlhepp kembali ke dunia luar. Kohlhepp merupakan orang yang cukup cerdas, dengan IQ-nya yang di atas rata-rata. Dengan membohong tentang masa lalunya, ia mampu membangun sebuah perusahaan real estate pada 2006. Walaupun Kohlhepp memiliki kebiasaan buruk seperti nonton porno di tempat kerja dan sering ngomong hal-hal yang tidak pantas kepada wanita, ia dikenal sebagai orang yang profesional dan pebisnis yang sangat sukses. Scott Ponder, 30 tahun, Brian Lucas, 30 tahun, Chris Sherbert, 26 tahun, dan Beverly Guy, 52 tahun, merupakan korban-korban pertama dari Kohlhepp. Pada 6 November 2003, Kohlhepp memasuki sebuah toko motor di Chesney dan meminta refund karena ia tidak suka dengan motor yang ia beli. Ditolak oleh para pekerja di toko tersebut, Kohlhepp kembali lagi ke toko itu, kali ini membawa pistol dan membunuh keempat pekerja. Polisi tidak pernah menyelesaikan kasus ini. Korban selanjutnya, Johnny Joe Coxey, 29 tahun, dan Megan Lee McCraw Coxey, 26 tahun, dibunuh pada 19 Desember 2015, dan seminggu kemudian antara 25 atau 26 Desember, Megan dibunuh. Disangka bahwa keduanya dipekerjakan oleh Kohlhepp untuk melakukan pekerjaan di propertinya. Kohlhepp membunuh keduanya dengan cara ditembak, Johnny di bagian perut dan Megan di kepalanya. Setahun kemudian, pada Agustus 2016, Kohlhepp menyewa Kayla Brown dan pacarnya Charles David Carver, dan tidak lama kemudian keduanya dilaporkan hilang. Carver ditembak beberapa kali, sedangkan Brown dikunci dalam sebuah kontainer di halaman rumah Kohlhepp. Penyelamatan Brown dari kontainer yang berada di halaman rumah Kohlhepp memulaikan sebuah investigasi yang sangat intensif terhadap Kohlhepp.
dan investigasi ini menimbulkan banyak hasil. Di antaranya ditemukan mobil Carver dan juga ditemukan sejumlah senjata api yang ia mampu dapat dengan cara yang ilegal. Seperti pembunuh berantai lainnya, Todd Kohlhepp juga memiliki nama panggilan, yaitu sebagai The Amazon Review Killer. Kohlhepp diberi nama ini karena ia suka memposting review tentang barang-barang yang ia gunakan dalam kejahatannya. Seperti sekop kecil yang ia bilang bagus untuk menggali kubur untuk menyembunyikan jasad korban, pisau yang belum ia sempat gunakan untuk menusuk orang, dan gembok yang bagus untuk dipasang di kontainer. Tentunya review-review ini akan dianggap sebagai lelucon oleh siapapun yang baca, dan tidak dapat disangka bahwa alat-alat ini memang digunakan oleh Kohlhepp untuk kejahatannya. Setelah tertangkapnya Kohlhepp, ia mengakui bahwa dirinya merupakan pembunuh yang menembak keempat orang di toko motor. Dengan buktinya yaitu semua korban ditembak pada jidatnya. Informasi yang hanya diketahui oleh polisi dan siapapun pelakunya. Kohlhepp juga mengakui telah membunuh Johnny dan Megan. Tentunya, kedua kasus ini tertinggal dingin karena polisi tidak memiliki orang tersangka sebelum Kohlhepp mengakui sendiri. Bicara dengan ibunya, Kohlhepp mengakui telah membunuh lebih dari 7 orang. Saat ibunya bertanya berapa orang yang ia bunuh, Kohlhepp menjawab dengan, "Ibu tidak memiliki cukup jari." Setelah pengakuannya, polisi membuka kembali sejumlah kasus pembunuhan, melihat kembali 30 tahun di masa lalu, di daerah-daerah di mana Kohlhepp pernah tinggal. Pada 26 Mei 2017, Todd Christopher Kohlhepp dihukum 7 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia masih hidup sampai hari ini.